Assalamualaikum. Di antara gelap yang menebal dan angin yang membawa bau tanah basah, ada kisah yang selama ini disembunyikan dari telinga manusia. Sebuah rahasia lama yang tetap hidup di balik bayang-bayang, menunggu saatnya kembali muncul ke permukaan. Cerita ini bukan sekadar legenda yang dibisikkan para tetua. Bukan pula dongeng pengantar tidur, ini adalah jejak nyata dari kegelapan yang pernah bangkit, menuntut, dan mengintai. Malam itu, semua dimulai dengan satu langkah kecil menuju sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Dari balik pepohonan, dari rumah-rumah tua yang retak, dari tanah yang menyimpan sumpah berabad lamanya, sesuatu kembali bergerak. Dan ketika semuanya terungkap, tak ada lagi jalan untuk berpaling, karena apa yang menunggu di sana jauh lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah kalian bayangkan. Selamat datang di kisah yang seharusnya tetap terkubur. Namun kini, kalian sudah mengetuk pintunya. Langit sore itu berwarna abu-abu kelam, seolah menahan napas sebelum badai. Raka menatap undangan yang tiba di depan pintu rumahnya. Terbuat dari kertas tebal berwarna hitam dengan tinta merah yang berkilau. Tak ada nama pengirim, hanya tulisan, "Datanglah," atau "Bayaran jiwa menunggumu." Seketika rasa penasaran dan ketakutan bercampur, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di desa itu, Raka dikenal sebagai pemuda biasa, tak pernah tertarik hal-hal mistis. Hidupnya sederhana, tapi undangan itu, dengan aroma aneh seperti hangus dan tanah basah, menimbulkan rasa dingin yang merayap di kulitnya. Ia mencoba membuangnya, namun entah bagaimana undangan itu selalu kembali ke tangannya, seakan memiliki nyawa sendiri. Malamnya, suara-suara tak jelas terdengar dari luar jendela. Bisikan-bisikan lirih memanggil namanya, menggoda dan menjerat pikirannya. Raka merasa ada mata yang mengintai dari gelap, bayangan yang bergerak cepat namun tak terlihat. Tekadnya untuk menolak undangan mulai goyah. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Keesokan harinya, ia memutuskan pergi. Jalan menuju lokasi undangan berada jauh di pedalaman, melewati hutan yang lebat. Pepohonan tinggi menutup sinar matahari, menciptakan bayangan menakutkan di setiap langkahnya. Burung-burung enggan berkicau. Hanya terdengar gemerisik daun yang disertai suara-suara, seperti langkah kaki yang mengikuti. Sesampainya di desa tujuan, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Rumah-rumah tampak kosong, pintu dan jendela tertutup rapat. Tidak ada orang di jalan, hanya kabut tebal yang menutupi pandangan. Di kejauhan, ia melihat pelaminan yang diterangi lilin berwarna merah. Meski matahari masih tinggi, udara di sekitarnya terasa panas dan berat, seolah setiap tarikan napasnya disiksa. Seketika, Raka menyadari bahwa tamu undangan lain bukanlah manusia biasa. Wajah-wajah mereka pucat, mata kosong, senyum kaku dan menakutkan. Mereka menatap Raka tanpa berkedip, membuatnya merinding. Beberapa mengucapkan salam tanpa suara, hanya bibir mereka bergerak, namun tidak terdengar. Raka ingin berbalik, tapi kakinya terasa berat, terjebak di tanah yang seolah menahan. Di tengah pelaminan, pengantin muncul. Sosoknya tampak cantik menawan, namun aura gelap menyelubungi tubuhnya. Tatapan matanya menusuk, membuat Raka merasa seluruh rahangnya mengeras. Ia tahu, di balik senyum itu tersimpan niat jahat yang tak terbayangkan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma darah dan dupa gosong. Lilin-lilin merah bergetar, menciptakan bayangan raksasa di dinding. Seolah semua makhluk gelap ikut menonton. Rasa takut Raka berubah menjadi kepanikan saat ia menyadari bahwa pintu keluar desa itu menghilang. Kabut tebal menelan jalan, rumah-rumah berubah posisi, dan suara-suara gaib semakin jelas. Bisikan dari pelaminan memanggil namanya, membuat darahnya berdesir. Setiap langkahnya diikuti bayangan hitam yang tidak memiliki bentuk jelas, namun menakutkan. Ia mencoba berlari, namun kaki dan tubuhnya seolah ditarik ke pelaminan. Pengantin itu melangkah pelan, senyumnya kian melebar, menyeringai dalam kesunyian yang mencekam. Di telinga Raka terdengar mantra yang tak ia mengerti, namun membuat jantungnya seakan berhenti. Dalam ketakutan yang mencekam, Raka menyadari satu hal: undangan itu bukan sekadar undangan pernikahan. Ia telah dipilih, terjerat janji gelap yang tidak bisa dihindari. Dan malam itu, di antara kabut, lilin merah, dan bisikan dari dunia lain, hidup Raka mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Kabut malam menutupi desa itu seperti selimut tebal yang tak mampu ditembus cahaya bulan. Raka melangkah pelan,
Jantungnya berdetak cepat. Suara dedaunan yang digesek angin terdengar seperti bisikan dari makhluk tak kasat mata. Setiap langkah membuat tanah lembab berdecit, dan bayangan-bayangan pohon terlihat bergerak meski tak ada angin. Pelaminan itu semakin jelas dari kejauhan. Terlihat megah, dihiasi kain merah tua yang berlapis-lapis. Bunga-bunga yang memancarkan aroma manis, namun menusuk kepala. Lilin-lilin besar berdiri di setiap sudut, nyalanya menari-nari di tengah kabut. Tetapi ada sesuatu yang salah. Lilin-lilin itu tidak menyalakan cahaya, justru membuat bayangan di sekitarnya semakin pekat. Raka melangkah mendekat, dan seketika ia menyadari bahwa tamu undangan lainnya bukan manusia biasa. Mereka berdiri diam, tubuh kaku, kulit pucat, dan mata yang kosong menatap lurus ke arahnya. Bibir mereka bergerak, mengucapkan kata-kata yang tak terdengar, namun terasa menusuk pikirannya. Beberapa dari mereka mengulurkan tangan, seolah ingin menyambut. Namun Raka merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah pelaminan, pengantin berdiri. Sosoknya tampak sempurna, riasan wajah mempesona, busana putih berlapis-lapis, mengilap di bawah cahaya lilin. Tapi ada sesuatu yang tak wajar. Matanya hitam legam, tanpa pantulan, menatap lurus ke Raka. Senyumnya lembut namun menyeramkan, seolah menyimpan rahasia gelap yang tidak boleh diketahui siapapun. Aura iblis menyelubungi tubuhnya, membuat udara di sekitarnya panas dan bergetar. Raka mencoba melangkah mundur, namun tanah di sekitarnya terasa lengket, seolah menahan setiap gerakan. Kabut semakin tebal menelan pandangannya, dan suara-suara aneh terdengar di telinganya. Tawa halus, jeritan samar, dan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Suasana semakin mencekam saat pengantin mulai melangkah di antara tamu undangan. Setiap langkahnya membuat bayangan memanjang dan menari di kabut. Tamu-tamu mulai bergerak perlahan, mengikuti pengantin dengan gerakan kaku, seakan tak memiliki kehendak sendiri. Raka menyadari mereka adalah bagian dari ritual, bukan manusia lagi. Lalu terdengar suara musik gamelan yang lembut, namun menyayat hati. Nada-nadanya tidak biasa, terdengar seperti teriakan yang direndam di dalam air, membuat seluruh tubuh Raka merinding. Ia mencoba menutup telinga, namun suara itu masuk ke dalam pikirannya, memaksa ingatannya memutar kembali kejadian aneh yang terjadi sejak undangan diterimanya di sudut pelaminan. Raka melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Bayangan pengantin yang bergerak sendiri, menjalar ke arah tamu dan menyentuh mereka. Setiap yang disentuh bayangan itu langsung terpaku. Wajah berubah pucat, mata kosong menatap kosong ke arah pelaminan. Ketakutan Raka memuncak. Ia merasa seperti satu satania yang masih memiliki kendali atas tubuhnya. Raka tahu ia harus bertindak, namun kakinya tetap membeku. Pengantin itu melangkah pelan. Senyumnya melebar, mengulurkan tangan ke arahnya. Suara bisikan memenuhi telinganya, dan Raka mendengar kata-kata yang membuat bulu kuduknya merinding. Datanglah, waktumu telah tiba. Kabut semakin pekat, lilin merah berkedip aneh, dan bayangan-bayangan menari liar di sekitarnya. Raka tersadar bahwa pelaminan itu bukan sekadar tempat pernikahan. Ia berada di pusat dunia gelap, di mana batas antara hidup dan mati mulai hilang. Setiap langkah pengantin mendekat, ketakutan Raka bertambah, dan ia tahu malam itu ia tidak hanya menjadi tamu, ya, menjadi bagian dari ritual yang mengerikan. Sementara itu, dari balik kabut, suara langkah tak terlihat semakin dekat. Raka menyadari bahwa pengantin iblis bukanlah satu-satunya yang memburunya. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua, entitas yang tak pernah ia bayangkan, ikut mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menjeratnya. Malam itu, pelaminan yang tampak indah dari jauh berubah menjadi labirin mimpi buruk. Raka tahu satu hal, ia harus bertahan, atau nyawanya akan menjadi persembahan berikutnya. Malam semakin larut, kabut menebal, hingga Raka hampir kehilangan arah. Pelaminan yang semula tampak megah, kini berubah menjadi panggung horor yang hidup. Lilin-lilin merah berkedip tak menentu, menimbulkan bayangan yang bergerak liar di dinding-dinding rumah tua di sekitarnya. Aroma dupa gosong dan tanah basah menusuk hidungnya, membuat napasnya tercekat. Pengantin itu kini berdiri lebih dekat. Wajahnya sempurna, kulitnya pucat bercahaya di tengah kegelapan,
rambut hitam panjang bergelombang lembut. Namun, senyumnya berbeda lebar, menakutkan, dan penuh tipu daya. Matanya menatap lurus ke Raka, seolah bisa menembus hingga ke lubuk hatinya. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang membekukan darah. Raka mencoba mundur, tapi seolah ada tarikan tak terlihat yang menahan kakinya. Bayangan pengantin tampak memanjang di kabut, menari-neri dan menyentuh setiap tamu. Setiap yang disentuh langsung kaku, wajah berubah menjadi topeng pucat tanpa ekspresi. Suara bisikan semakin jelas, mengucapkan kata-kata aneh dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, entah bagaimana, Raka memahami maknanya. Kamu berikutnya. Senyum pengantin semakin melebar. Ia mengulurkan tangan, dan udara di sekitarnya terasa panas, seperti api yang menyentuh kulit tanpa membakar. Raka merasakan hawa gelap masuk ke tubuhnya, memaksa pikirannya untuk tunduk. Setiap detik yang berlalu, senyum itu seolah menelan sedikit demi sedikit keberanian dan kesadarannya. Di kejauhan, Raka melihat beberapa tamu yang awalnya tampak normal, kini berubah menjadi sosok mengerikan. Mata mereka kosong, tubuh bergerak kaku, menatap pengantin dengan hormat dan takut. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah bayangan dari ritual yang berlangsung. Raka menyadari pengantin itu tidak hanya iblis, tapi penguasa kegelapan yang mengubah manusia menjadi budak bayangannya. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Kabut semakin pekat, lilin-lilin berkedip liar, dan bayangan-bayangan menari di sekelilingnya. Setiap langkah pengantin mendekat, Raka merasakan sesuatu yang dingin, seperti tangan tak terlihat menyentuh hatinya. Senyum itu bukan sekadar senyum, itu adalah perangkap, janji kematian yang tersembunyi di balik keindahan. Raka tahu ia harus mencari jalan keluar, tapi di tengah kepanikan itu, pengantin itu mulai bergerak. Tatapan matanya yang gelap menusuk ke dalam pikiran Raka, memutar kenangan dan ketakutannya sendiri. Ia melihat wajah orang tuanya, sahabatnya, bahkan dirinya sendiri, terdistorsi menjadi sosok mengerikan. Senyum pengantin melebar, seakan menikmati penderitaan batin Raka. Di antara kabut dan bayangan yang menari liar, Raka sadar satu hal. Ia telah terjebak dalam dunia pengantin iblis. Senyum itu bukan sekadar ekspresi wajah itu, adalah janji kegelapan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, pelaminan berubah menjadi arena teror, dan Raka menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk gelap yang mengintai dari bayangan. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara gamelan yang pecah. Terdengar seperti tawa, tangisan, dan jeritan yang bercampur. Pengantin itu melangkah lebih dekat, senyum semakin mengerikan. Dan Raka merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan perasaan, bahwa malam itu belum selesai, dan teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Kabut pekat menyelimuti pelaminan dan seluruh desa yang sepi, menelan cahaya lilin sehingga bayangan semakin panjang dan menyeramkan. Raka menatap sekeliling, panik mencari jalan keluar, tapi tanah di sekitarnya terasa lengket, seakan menahan setiap langkahnya. Pengantin iblis berdiri di tengah pelaminan, memancarkan aura kegelapan yang semakin pekat. Senyumannya kini bukan sekadar indah dan menakutkan, ia memancarkan kekuatan, magnet yang menjerat jiwa. Raka merasakan sesuatu di tubuhnya berubah. Hawa dingin menembus hingga ke tulang. Pikirannya mulai dipenuhi bisikan-bisikan gaib yang memaksa ia tunduk. Tamu undangan yang semula kaku mulai bergerak perlahan. Tubuh mereka seperti dikendalikan oleh tali tak terlihat. Mata mereka kosong, menatap pengantin dengan hormat yang menakutkan. Raka menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kutukan. Tak lagi manusia, hanya bayangan yang dihidupi oleh kekuatan gelap pengantin. Di udara terdengar suara mantra samar, bercampur dengan musik gamelan yang melengking dan memekakan telinga. Lilin-lilin merah berkedip liar, dan bayangan di dinding bergerak sendiri, memanjang dan menelan sudut-sudut ruangan. Raka merasakan ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam tubuhnya, seperti tangan tak terlihat menyentuh jiwanya. Tiba-tiba, pengantin mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lembut namun menusuk, "Semua yang hadir di sini akan membayar janji mereka, atau menjadi milikku selamanya." Tanah di sekitar tamu undangan bergetar, bayangan mereka bergerak liar, dan beberapa menjerit, namun suara mereka tidak terdengar. Seakan tercekik oleh kutukan itu sendiri.
Raka mencoba mundur. Namun sebuah bayangan besar muncul dari pelaminan, menghalangi jalan keluar. Bayangan itu menyentuh tubuh Raka, dan seketika ia merasakan sakit menusuk di dada. Jantungnya berdebar kencang, dan pikiran mulai kabur. Mata Raka tertuju pada pengantin. Senyum itu kini lebih melebar, lebih menakutkan, seolah menikmati penderitaan yang ia rasakan. Kutukan mulai bekerja secara nyata. Tamu-tamu yang disentuh bayangan pengantin terjerat, tubuh mereka kaku, wajah berubah pucat, mata kosong menatap pengantin. Beberapa mencoba melawan, tapi suara mereka tenggelam dalam teriakan gaib yang hanya bisa didengar oleh jiwa mereka sendiri. Raka menyadari, kutukan itu bukan sekadar ancaman visi. Ia menyerang pikiran, menakut-nakuti, dan menguasai tubuh. Di tengah kekacauan itu, Raka merasakan bisikan halus di telinganya. Suara yang familiar, tapi mengerikan. "Raka, waktumu sudah dekat." Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Bayangan pengantin semakin mendekat, dan tanah di sekitarnya bergetar, seolah menandakan bahwa kutukan telah menancap dalam dirinya. Raka tahu satu hal, ia tidak bisa hanya berlari. Malam itu, tanda kutukan telah menempel padanya, membatasi setiap langkah, dan membuatnya bagian dari ritual gelap yang tidak bisa ia hindari. Setiap detik yang berlalu, pengantin iblis semakin kuat, dan Raka semakin sadar bahwa ia harus melawan, atau jiwanya akan menjadi milik pengantin itu selamanya. Seolah seluruh desa telah ditelan oleh kegelapan yang hidup. Pelaminan yang semula tampak megah, kini berubah menjadi arena mimpi buruk. Bayangan-bayangan bergerak liar, menelan sudut-sadut ruangan, mengikuti setiap gerakan pengantin iblis. Setiap bayangan tampak memiliki kehendak sendiri, menjalar ke arah tamu undangan dan menyentuh mereka. Pengantin berdiri di tengah pelaminan. Senyumnya melebar, tatapannya menusuk hingga ke dalam pikiran Raka. Dari senyum itu, bayangan mulai keluar, menjalar di lantai, tembok, bahkan kabut di sekitarnya. Setiap yang tersentuh bayangan itu kaku, wajah berubah pucat, mata kosong menatap pengantin. Teriakan mereka terdengar seperti bergema dari dunia lain, menembus pikiran Raka, membuatnya hampir kehilangan akal. Raka mencoba melangkah mundur, tapi bayangan itu bergerak lebih cepat. Mereka bukan sekadar bentuk gelap, tapi makhluk hidup yang dipenuhi niat jahat. Bayangan-bayangan itu membentuk lorong gelap yang menjerat Raka, membatasi setiap gerakan, dan membuatnya merasa terperangkap. Setiap langkahnya terasa seperti tertahan oleh kekuatan gaib yang menuntunnya menuju pengantin. Di tengah kabut, pengantin mulai berjalan, bayangannya mengalir dari kakinya seperti cairan hitam. Suara gamelan terdengar semakin aneh, seperti suara tangisan yang tercampur bisikan halus. Raka menyadari bahwa bayangan itu bukan hanya alat untuk menakuti, tapi bagian dari ritual pengantin iblis. Mereka menangkap jiwa dan menundukkan korban pada kehendaknya. Salah satu tamu yang tersentuh bayangan mulai melawan, mencoba berlari, tapi tubuhnya kaku. Matanya melebar, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Dalam sekejap, bayangan itu menelan seluruh tubuhnya, meninggalkan sosok kosong yang hanya menatap pengantin. Raka merasa ketakutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ia tahu ia bisa menjadi korban berikutnya. Bayangan itu mendekat perlahan, namun setiap langkah terasa seperti ribuan jarum menusuk kulitnya. Raka mencoba menjerit, tapi suaranya hilang dalam kabut pekat. Ia merasakan pikiran dan tubuhnya disusupi oleh ketakutan, seolah bayangan itu tahu setiap rahasia dan kelemahannya. Pengantin itu berhenti beberapa langkah dari Raka. Senyumnya semakin menakutkan. Dengan gerakan halus, ia mengangkat tangan, dan bayangan-bayangan itu mulai menari di sekitarnya, membentuk lingkaran gelap yang menjerat Raka dari segala arah. Detak jantung Raka semakin cepat, napasnya tersengal, dan tubuhnya hampir lumpuh oleh teror yang nyata, namun tak terlihat. Di tengah kepanikan itu, Raka menyadari satu hal. Ia harus menghadapi bayangan itu, atau jiwanya akan tersedot dan menjadi bagian dari ritual pengantin iblis selamanya. Malam itu, pelaminan tidak lagi indah. Ia telah menjadi arena perang antara manusia yang ingin bertahan, hidup, dan kegelapan yang haus jiwa. Raka mengumpulkan sisa keberanian yang ada. Ia tahu, pengantin dan bayangannya bisa menyerang dari mana saja. Malam itu, pertarungan antara hidup dan teror dimulai, dan setiap detik yang berlalu membawa Raka lebih dekat ke ujung kegelapan.
Raka merasakan ketegangan semakin memuncak. Pelaminan yang semula tampak megah kini berubah menjadi labirin hitam yang dipenuhi bayangan. Pengantin iblis berdiri di tengah. Senyumnya tak pernah pudar. Tatapannya menusuk hingga ke dalam pikiran. Raka lilin-lilin merah berkedip liar, memancarkan cahaya yang menciptakan ilusi bayangan raksasa di dinding-dinding rumah tua. Tamu undangan yang tersentuh bayangan pengantin kini sepenuhnya terkendali. Tubuh mereka kaku, wajah pucat tanpa ekspresi, mata kosong menatap pengantin dengan hormat yang menakutkan. Mereka bukan lagi manusia, melainkan budak gelap pengantin iblis, dan siap melakukan apapun yang diperintahkan. Raka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pengantin itu bukan sekadar mengincar jiwa dan harta yang disertai kutukan. Setiap tamu yang kaya raya atau memiliki sesuatu yang berharga akan menjadi bagian dari ritual gelap, mengalihkan energi dan kekayaan mereka ke pengantin iblis. Tamu yang tak memiliki harta mungkin lebih beruntung, tapi tetap menjadi korban ketakutan dan kontrol bayangan. Ia melihat seorang tamu yang awalnya tampak biasa, kini digerakkan bayangan, membuka peti emas di sudut pelaminan. Sesaat setelah disentuh bayangan, emas itu berubah menjadi cairan hitam yang mengalir ke arah pengantin, menambah aura kegelapan yang menyelubunginya. Raka merasakan napasnya tercekat. Ritual itu menghisap lebih dari sekadar harta, ya, menyerap energi hidup dan jiwa. Raka tahu, jika ia tidak bertindak cepat, nasibnya tidak akan berbeda. Setiap detik yang berlalu, pengantin iblis semakin kuat. Bayangannya lebih liar, dan para tamu yang terjerat semakin banyak. Detik demi detik, rumah tua itu berubah menjadi arena perang antara manusia yang berusaha selamat dan entitas gelap yang haus akan kekayaan dan jiwa. Pengantin iblis kini menatap Raka secara langsung. Senyum itu melebar, seolah membaca pikiran dan ketakutannya. Bayangan mulai menyebar, menjalar di lantai, tembok, bahkan ke langit-langit. Raka merasa tubuhnya berat. Setiap gerakan terasa tertahan, seolah gravitasi berubah sesuai kehendak pengantin. Di tengah kekacauan itu, Raka menemukan sesuatu yang menakutkan. Beberapa tamu mencoba melawan bayangan, tapi nyawa mereka terancam. Sebagian ada yang terjerat, tubuh mereka hancur seketika, lenyap menjadi cairan gelap yang mengalir ke pelaminan. Raka menyadari, malam itu bukan sekadar pertarungan antara hidup dan mati. Ia adalah pertarungan antara kekayaan, jiwa, dan keberanian. Dengan sisa tenaga, Raka mencoba menepis bayangan yang mendekat. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar, tapi ia tahu ia harus bertahan. Setiap langkah pengantin iblis semakin dekat, senyum itu melebar, dan energi gelap yang mengelilinginya semakin terasa nyata, menekan tubuh dan pikirannya. Malam itu, pelaminan berubah menjadi medan perang yang menakutkan. Harta yang tadinya dianggap aman, kini menjadi bagian dari ritual iblis. Nyawa para tamu dan Raka menjadi taruhan dalam permainan gelap yang tidak bisa dihentikan. Satu kesalahan kecil, dan Raka tahu ia akan menjadi persembahan berikutnya. Jiwa dan keberaniannya diserap ke dalam bayangan pengantin iblis selamanya. Seolah menelan seluruh desa dan pelaminan, Raka berdiri di tengah arena horor itu. Napasnya tersengal, jantungnya berdebar tak menentu. Lilin-lilin merah berkedip liar, memancarkan cahaya yang menciptakan bayangan panjang dan menakutkan di sekelilingnya. Setiap bayangan bergerak sendiri, menari liar, menjerat setiap tamu yang tersisa. Pengantin iblis kini melangkah pelan, senyumnya melebar, tatapannya menusuk ke dalam pikiran Raka. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk bertahan adalah melakukan pengorbanan. Namun pengorbanan itu bukan untuknya, itu adalah pengorbanan orang lain atau dirinya sendiri. Setiap pilihan mengandung kengerian yang sama. Raka melihat beberapa tamu yang tersentuh bayangan mulai meronta, mencoba melawan. Namun bayangan itu menelan mereka. Tubuh mereka kaku, wajah pucat, dan mata kosong menatap pengantin iblis. Raka menyadari, ritual ini membutuhkan energi hidup, ketakutan, dan kepasrahan. Setiap pengorbanan membuat pengantin semakin kuat. Ia mencoba berpikir cepat. Di tengah kekacauan, sebuah altar muncul di sudut pelaminan, dihiasi darah dan simbol-simbol gelap. Di atas altar tergeletak benda-benda yang tampak berharga, namun setiap benda itu memancarkan hawa gelap yang menusuk. Raka tahu, pengorbanan harus dilakukan di sini, di hadapan pengantin iblis, atau semuanya akan hilang nyawa dan jiwa.
Saat pengantin iblis melangkah lebih dekat, bayangan menari liar di sekeliling Raka. Ia merasakan tarikan kuat di tubuhnya, seolah seluruh energi hidupnya ditarik ke dalam pelaminan. Napasnya tersengal, dan pikirannya mulai kabur karena ketakutan. Namun tekadnya tetap ada. Ia harus bertahan, harus menghadapi pengorbanan ini. Raka melihat seorang tamu yang berani, meski tubuhnya sudah nyaris terkendali bayangan, mencoba menyerang pengantin. Namun bayangan itu menyambar, tubuhnya terpaku, dan darah mulai menetes dari matanya. Raka menyadari, keberanian tanpa strategi hanyalah kematian dalam sekejap. Pengantin mengangkat tangannya, dan seluruh bayangan menyebar liar, menjerat semua yang ada di pelaminan. Raka merasa tubuhnya berat, kakinya seakan menempel di tanah, dan pikirannya penuh bisikan gelap. Serahkan dirimu, atau hilang selamanya. Raka mengumpulkan sisa keberanian. Ia tahu, jika ingin selamat, ia harus membuat pengorbanan yang mengagetkan pengantin iblis itu. Dengan satu gerakan nekat, ia mematahkan lilin merah besar, menyebabkan cahaya dan bayangan berkedip kacau. Bayangan yang menjerat tamu undangan goyah, beberapa berhasil lepas dari kendali. Meski tubuh mereka lemah, pengantin iblis menatapnya, senyum melebar, namun terlihat ada kilatan kemarahan. Bayangan mulai menggeliat liar, berusaha menyerang Raka, tapi ia berhasil menghindar. Dalam kegelapan itu, Raka menyadari satu hal, pengorbanan bisa menjadi senjata jika dilakukan dengan strategi dan keberanian. Malam itu, pelaminan berubah menjadi medan pertarungan yang mematikan. Setiap pengorbanan membuat pengantin iblis lebih kuat, tapi juga membuka celah untuk melawan. Raka menyadari, hidupnya kini bergantung pada keberanian dan kecerdikannya. Pengorbanan bukan hanya soal menyerahkan nyawa, itu soal menaklukkan kegelapan, sebelum kegelapan menaklukkan dirinya. Kabut semakin tebal, menelan seluruh desa, pelaminan, dan lorong-lorong di sekitarnya. Raka berlari, napasnya tersengal, tubuhnya berat karena udara malam yang panas dan mencekam. Lilin-lilin merah berkedip liar, menciptakan bayangan yang bergerak liar di setiap sudut. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, campuran tawa dan jeritan yang menusuk pikiran. Pengantin iblis kini tidak lagi diam di pelaminan. Ia bergerak bebas. Bayangannya meluncur menembus kabut, menjalar dari dinding ke lantai, menjerat siapapun yang berani menatapnya. Tamu yang selamat hanya tersisa sedikit, namun bayangan terus mengejar, menuntut pengorbanan dan jiwa mereka. Raka menyadari bahwa dunia nyata dan dunia gelap mulai bercampur. Rumah-rumah yang tadinya ia kenal berubah bentuk. Lorong-lorong memutar dan membingungkan, seakan dibuat oleh tangan iblis sendiri. Setiap langkah terasa salah, setiap sudut menimbulkan rasa takut yang lebih dalam. Bayangan pengantin muncul di mana-mana, dan suara bisikan semakin jelas. Kamu takkan pernah keluar, ini milikku. Beberapa tamu mencoba melawan, tapi bayangan menyambar tubuh mereka, membuat wajah pucat, mata kosong menatap pengantin. Teriakan mereka bergema, tapi tak terdengar di dunia nyata. Raka menyadari, malam itu bukan sekadar mimpi buruk. Ia berada di dalam perangkap supernatural, di mana batas hidup dan mati mulai pudar. Ia melompat melewati lorong gelap, berusaha mencari jalan keluar. Tapi setiap gerakan membuat bayangan baru muncul, menutup jalan, dan mengelilinginya. Raka merasakan ketakutan yang luar biasa, namun juga keberanian yang memuncak. Ia harus bertahan, meski setiap langkahnya seperti menapaki jurang gelap di tengah kabut. Pengantin iblis muncul tiba-tiba, senyum melebar, tatapannya menusuk jiwa. Bayangan di sekitarnya membentuk lingkaran besar, memerangkap Raka dan beberapa tamu yang selamat. Mereka sadar, jika terperangkap, mereka akan menjadi persembahan selamanya. Raka merasakan hawa panas dan gelap masuk ke dalam tubuhnya. Ia melihat bayangan menyerang tamu yang tersisa, dan tubuh mereka mulai goyah. Tapi tiba-tiba, Raka ingat sesuatu dari ritual sebelumnya. Pengorbanan bisa menjadi celah. Dengan cepat, ia mengambil sisa lilin merah yang tersisa dan memecahkannya ke lantai. Bayangan yang menjerat tamu terguncang, beberapa berhasil lepas. Meski tubuh mereka lemah dan ketakutan, pengantin iblis menatapnya. Mata hitam tanpa cahaya menyala dengan kemarahan. Senyum itu melebar, namun terlihat kilatan keheranan. Raka tahu, malam itu masih belum berakhir, tapi ia menemukan cara untuk melawan menggunakan keberanian.
strategi, dan sedikit trik dari ritual pengorbanan sebelumnya. Malam itu, pelaminan yang megah berubah menjadi arena ketakutan. Dunia nyata dan dunia gelap saling tumpang tindih, bayangan dan kabut menari liar menjerat semua yang ada. Raka sadar ia harus terus berlari dan melawan, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya menjadi bagian dari ritual pengantin iblis selamanya. Salam pembaca, bersiaplah menghadapi akhir yang tak akan pernah benar-benar berakhir. Malam itu terasa abadi. Kabut masih menebal, lilin-lilin merah berkedip liar, dan bayangan pengantin iblis menari di setiap sudut desa yang telah berubah menjadi arena mimpi buruk. Raka, yang berhasil selamat dari teror sebelumnya, berdiri terengah di tengah lorong gelap. Tubuhnya lelah, napas tersengal, tapi pikirannya masih waspada. Ia tahu, pengantin iblis belum selesai. Pengantin muncul di hadapannya, senyum melebar. Aura gelap memancar dari setiap gerakannya. Mata hitamnya menatap Raka, seolah menembus jiwa dan membaca semua ketakutannya. Lilin-lilin merah di sekeliling mereka bergetar. Bayangan raksasa menari liar. Seakan semua makhluk gelap yang ada ikut menonton dan menertawakan keberanian Raka. Raka mencoba mundur, tapi bayangan mulai mengepungnya. Setiap sudut lorong berubah, membingungkan, membuatnya kehilangan arah. Ia menyadari satu hal, dunia nyata dan dunia pengantin iblis kini sepenuhnya bercampur. Setiap langkah salah, setiap gerakan bisa menjadi akhir hidupnya. Tiba-tiba, Raka melihat bayangan tamu yang terselamatkan sebelumnya. Mereka kaku, wajah pucat, namun ada kilatan kesadaran di mata mereka. Raka sadar, pengorbanan yang ia lakukan sebelumnya telah menciptakan celah. Ia mengumpulkan keberanian terakhir, dan dengan satu teriakan yang keluar dari lubuk hati, ia menyerang pengantin iblis, menggunakan sisa lilin dan mantra yang sempat ia dengar dari bisikan bayangan. Pengantin itu terhenti sejenak, senyum melebar namun terlihat keheranan. Bayangan di sekitarnya berguncang. Beberapa tamu yang terperangkap berhasil bergerak bebas, meski tubuh mereka lemah dan trauma. Raka merasa energi gelap sedikit melemah, tapi ia tahu pengantin iblis tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Dalam kilatan cahaya lilin terakhir, pengantin iblis tersenyum satu kali lagi, perlahan menghilang ke dalam kabut. Namun, senyum itu tetap terpatri di ingatan Raka, menusuk pikirannya. Ia sadar, malam itu mungkin berakhir, tapi kutukan pengantin iblis tetap ada mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul lagi. Raka keluar dari desa itu menjelang fajar. Kabut mulai menipis, lilin-lilin merah padam, dan dunia kembali terlihat normal. Namun di hatinya, rasa takut dan bayangan pengantin iblis tetap menghantui. Setiap malam ia masih mendengar bisikan halus, "Kamu takkan pernah bebas." Cerita berakhir di sini, tapi pengantin iblis tetap hidup dalam bayangan, menunggu tamu berikutnya, dan kutukan itu terus berjalan, tak pernah padam. Raka selamat secara fisik, tapi jiwanya tetap terikat oleh pengalaman horor yang takkan pernah terlupakan. Pelaminan yang megah kini menjadi simbol kegelapan, dan siapapun yang mendengar kisah ini akan merasakan hawa dingin dan bisikan yang sama. Kengerian pengantin iblis tidak pernah benar-benar hilang.